Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga diberikan rezeki yang berkah dan juga barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sedulur, kami kembali lagi melakukan explore di hutan ini, di mana kita kemarin sempat diserang oleh salah satu makhluk yang berada di hutan ini sedulur, sehingga meninggalkan sebuah luka yang ada di kepala saya ini sedulur. Dan tentunya kita belum mengetahui siapa makhluk tersebut dan tujuan makhluk tersebut menyerang saya itu apa, kami belum mengetahuinya. Dan pada malam hari ini kami akan mencari informasinya lebih lanjut lagi, siapakah makhluk itu sedulur, dan kenapa makhluk itu menyerang diri saya. Sudah sedulur, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memasuki hutan ini lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita kehendaki dan apa yang kita inginkan segera terkabul dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik sedulur, jangan lupa bantu atau support kami dengan cara subscribe, like, dan juga komentar. Hal itu semua adalah menjadi penyemangat bagi kami sedulur. Ya sudah, kita lanjutkan berjalan ke arah sana. Nanti jikalau kita menemukan suatu pergerakan yang mencurigakan ataupun pergerakan yang janggal, kita nyalakan kamera kembali sedulur. Mari mas. Berhenti mas, berhenti dulu sebentar. Ada apa mas? Ada suatu energi yang sangat besar di sini. Saya buka dulu, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah. Hati-hati mas, makhluk yang kemarin apa ya? Makhluk yang kemarin ini. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Weh, dirimu kenapa selalu menamakan diri kepada saya? Apakah gerangan? Kau menginginkan apa dari saya, ha? Tangannya lu. Mengincar saya atau bagaimana dia ini? Iya mas. Kita coba kunci ya. Kunci dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci lah makhluk. Astagfirullah kabur mas. Aduh, energinya kuat banget loh. Saya nggak kuat ngunci sedulur. Berarti dia selama ini selalu mengintai saya ini sedulur. Mohon maaf sedulur, saya nggak kuat ngunci kok. Astagfirullah. Kemana lagi? Energinya besar banget loh. Masya Allah. Ini berbahaya ini makhluk ini. Entah apa tujuannya. Selalu menamakan diri tetapi tidak mau berinteraksi. Iya itu kok. Apakah memang ada sesuatu yang diincar dari Mas Putra? Belum tahu juga saya ini. Membingungkan dulur. Iya, ambigu banget ya mas ya. Iya maksudnya.
datang tapi nggak mau interaksi. Nah. Cuman mengeluarkan energi yang sangat besar, Terus juga menyerang paling itu. menyerang. Itu gimana? Iya. Astagfirullah. Paling nggak kita harus cari informasi dulu siapa makhluk itu, Mas. Yang cari sumber wilayah yuk. Iya, paling nggak kita tanya ke wilayah tempat ini. Sudah yuk, langsung aja Mas. Mempersingkat waktu. Baik, sedulur. Kita nyalakan kamera kembali. Karena di sini saya mendengar ada suara. Mas itu dengar nggak? Suara kerbau apa ya? Iya, padahal jauh nih dari pemukiman ya. Oh, Pak, di Masih sana ada ada ya? orang yang angon kebo malam-malam. Bentar ya, coba cek ke depan sebentar ya Mas. Ya, cek dulu sebentar. Tapi nggak ada apa-apa kok Mas. Serius, Ini bener-bener ada- hutan loh. Ada suara kerbau loh. Kayak kerbau tapi kayak sapi gitu loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tuan. Mohon maaf jikalau saya mengganggu waktunya. Bolehkah saya berbicara dengan panjenengan ataupun berinteraksi dengan panjenengan, wahai makhluk? Dan kenapa engkau datang menunggangi seekor kerbau ataupun banteng itu tadi? Mohon maaf, Tuan, bolehkah saya berinteraksi? Mas Tio, siap Mas Tio? Siap, siap. Aku buka dulu ya. Buka dulu, buka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, siapakah kalian berdua ini? Mohon maaf Tuan ataupun Eyang. Perkenalkan, diri saya bernama Putra dan raga yang panjenengan masuki bernama Tio. Mohon maaf sebelumnya Tuan. Izinkan saya bertanya, apakah boleh? Saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartoyo. Kartoyo, Benar, Tuan Kartoyo. iya. Baik, Tuan. Mohon maaf Tuan. Panjenengan di sini sebagai apa Tuan? Kok saya lihatnya menaiki seekor kerbau ataupun banteng itu tadi ya? Benar sekali. Saya di sini adalah tukang angon kerbau. Tukang angon. Iya, Tukang angon kerbau. Baik, baik, baik. Apakah panjenengan mengetahui di sini ada makhluk yang kuat dan juga jahat, yang wajahnya hitam dan bertanduk Tuan? Saya ingin tahu Tuan. Siapa tahu kan panjenengan sering mengangon kerbau di sini. Siapa tahu mengetahuinya begitu. hitam bertanduk Iya, memiliki kekuatan besar. iya. Oh, saya ingat. Siapa Tuan? Benar. Dia adalah salah satu makhluk yang jahat di hutan ini. Jahat. Iya, dari kemarin dia menyerang saya kok, Tuan. Kalian berdua tidak apa-apa. Ya sedikit ada insiden ataupun sedikit ada kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu. Iya. Duduk. Siap. Siap. Oke. Jadi siapa makhluk tersebut Tuan? Saya
dari kemarin itu menyerang saya tetapi tidak mau berinteraksi seperti itu. Nama makhluk itu Iya, siapa? Rogo Beksan. Rogo Peksan. Benar. Dan apakah makhluk tersebut tinggal di sini ataupun bagaimana? Tuan, kok bisa-bisanya sampai menyerang saya seperti itu loh? Dan tujuan menyerang saya itu apa? Apakah panjenengan tahu atau tidak? Untuk tujuan pastinya Mm-mm. saya tidak tahu. Akan tetapi dia memang sering membuat olah. Buat ulah di sini. Bukan hanya di sini. Akan tetapi di hutan-hutan sekitar sini pun seperti itu. Baik ya. Ya, terima kasih. Namanya berarti saya mengetahui namanya adalah Rogo Peksan. Mohon maaf Anu Eyang, apakah mau merokok ya? Tidak ada. Ada. Terima kasih. Korek. Sebelum itu, sebenarnya kalian berdua ini siapa? Kenapa kalian berdua itu bisa memancarkan energi yang sangat baik? Saya di sini adalah seorang penjelajah spiritual ya. Dimana waktu itu kita sudah. Apakah panjenengan mengetahui yang namanya Raden Woyo Atmaji? Raden Woyo Atmaji. Ya, Ya, mengetahuinya. saya mengetahuinya. Beliau adalah makhluk yang sangat bijak. Sangat bijak. Benar. Ya, saya memberitahu kepada Eyang bahwasanya kita dititipi sebuah pusaka ataupun mustika yang dimana itu dititipkan kepada kami. Oh, Saya curiganya si siapa Rogo Peksan itu ingin merebutnya dari kami, Tuan. Apa mungkin seperti itu ya? itu sudah pasti. Ya pasti. Makhluk jahat seperti Rogo Beksan itu sangat mengincar pusaka itu. Baik. Kau letakkan di mana pusaka itu? Untuk saat ini sedang dibawa oleh eyang kami. Pusaka ataupun mustika tersebut ya. Dan sedang diproses untuk menutupi auranya dari makhluk jahat. Tetapi kemarin saya sempat memegang, apakah pancaran tersebut masih menempel di tangan saya atau tidak itu saya kurang tahu. Maka dari itu makhluk tersebut mengincar saya terus kok. Sepertinya iya. Iya. Ketika seorang ataupun makhluk pernah menyentuh langsung dari pusaka itu, maka secara tidak langsung energi dari pusaka itu menempel pada bagian tubuh yang ada pada makhluk ataupun manusia itu. Ya, baik. Terima kasih informasinya, Tuan ataupun Eyang. Berarti kita harus kalahkan makhluk itu apa bagaimana? Iya. Iya. Agar dia tidak terus-menerus menyerang kalian. Baik. Siap informasinya, Tuan. Terima kasih atas informasinya. Oh ya, Sehingga saya bisa ada mengetahui. satu pesan. Ya, bagaimana? Jagalah pusaka itu baik-baik dan gunakan untuk kebaikan. Siap, pastinya itu. Ya. Ini kita harus menemui makhluk tadi atau Rogo Peksan itu dengan cara apa ya, Tuan? Apakah Tuan mengetahuinya? Supaya dia muncul kembali begitu loh, menghadap saya itu. Dan itu kadang-kadang tiba-tiba muncul, saya belum siap tiba-tiba muncul gitu loh. Sebenarnya si Rogo Beksan pasti selalu mengikuti kalian.
kalian, kalau boleh tahu bagian tubuh mana yang kalian gunakan untuk menyentuh pusaka itu? Tangan kanan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri juga megang. Kalian bisa gunakan daun. Daun itu kalian suka di tangan kalian. Kurang daun. Kalian tinggalkan, awasi dari jarak lumayan jauh. Siap, siap. Tapi si Roko Beksan mengira kalau daun itu adalah pusaka yang dia maksud. Baik. Siap. Terima kasih informasinya, Tuan. Sama-sama, berhati-hatilah. Siap. Monggo, Tuan, jika ingin melanjutkan perjalanannya. Saya wariskan ini. Iya, Terima kasih atas kebaikan kalian. iya, sama-sama, Tuan. Saya juga berterima kasih kepada panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rogo Beksan. Rokok paksa. Salah satu makhluk yang mengincar pusaka ataupun mustika yang kita dapatkan. Berarti memang energinya sepekat itu ya, sampai-sampai Iya. kita hanya menyentuh sebentar, akan tetapi para makhluk Nempel. bisa menciumnya. Maka dari itu Tuan Woyo kan memberikan itu supaya diredupkan energinya, auranya, biar makhluk-makhluk seperti itu tidak mengincar ataupun tidak menginginkannya dan tidak mengetahuinya seperti itu. Terus tadi pakai media apa, daun? Daun, nanti kita cari daun, digosok-gosokkan ke tangan kita supaya nempel. Nah, kita letakkan di mana itu, kita panggil. Atau kita awasi dulu yuk. Awas itu. Sudah. Udah, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Nanti jika kita menemukan pergerakan yang mencurigakan, kita nyalakan kamera kembali. Baik sedulur, kita mengikuti arahan dari Tuan siapa tadi, Mas Tio? Anu itu Kartoyo tuh. Kartoyo ya. Iya, Kartoyo. Mengikuti arahan dari Tuan Kartoyo sedulur. Ini kita sudah cari daun. Kita gosok-gosokkan sini. Ini saya juga megang sedikit kemarin. Kemarin kamu megang juga ya? Iya. Ini ada rencana nggak Mas Putra? Cuma digosokin aja. Ini kita kasih sebuah Di depan-depan Mas. kasih Jas. sebuah jebakan apa yo? Kasih jebakan. Pas semprotin arum kumbang yo. Semprotin air kumbang. Iya. Oh iya. Ada air kumbang ya? Iya. Semprotin air kumbang Nanti jikalau dia mendekat, daun ini akan terbakar dan dia langsung datang. Dia mendekat nih, energinya set, pasti mengira kan ini bereaksi langsung. iya, mengira ini adalah pusakanya kan. Berarti secara tidak langsung kita memancing emosi dia itu. Memancing, ya betul. Berarti saya langsung siap-siap kunci nih. Kunci maksudnya anu kasih kubah. Iya, saya juga nanti langsung kita awasi dari situ. Taruh sini nih sedulur. Aku kasih minyak dulu yuk, daunnya yuk. Ini minyaknya di sini. Udah cukup. Oke sedulur, kita awasi sebentar. Semoga saja siasat ini berhasil ya Mas Putra. Iya, dan kita juga nanti si Rokobosan mau muncul dan berinteraksi gitu. Ini aura dari pusaka itu kan terpancar, tapi minyak arum kumbangnya bereaksinya nanti setelah dia datang ke sini. Ya, iya. Sudah kita tunggu pergerakannya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Orangnya sudah mendekati nih. Astagfirullah. Itu apa ya? Allah Akbar. Hei. Terpancing kamu ya. Allah Akbar. Astagfirullah.
Kita usahakan kunci ini, Mas. Bentar, saya buat kubah dulu biar dia tidak kabur. Berhasil ini. Kita masukin tenaga Mas Tio ya. Siap-siap Mas, ini bahaya buat Mas. Bismillah ya. Allah. Hei, Wah, ah, 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 ah. Wah, ah, 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 ah. kenapa dirimu tertawa seperti itu? Saya tertawa karena ingin menertawakan kelemahan kalian sebagai manusia. Menertawakan kelemahan saya sebagai manusia. Benar. Memangnya kau seberapa kuat sehingga kau menertawakan kelemahan diriku? Kau tidak menyadari kelemahanmu. Kau tidak lihat. Kemarin hampir saja dirimu saya bunuh. Tetapi malam hari ini tidak akan seperti itu lagi. Tidak akan atau semakin parah. Semoga saja tidak. Kau datang ke sini kan sudah mencium aroma itu kan. Kau bertujuan apa sebenarnya? Sehingga selalu menghalangi perjalanan saya, ha? Kembalikan pusaka yang kau ambil dari Raden Waluatmaji. Tidak akan mungkin terjadi hal itu. La haula wala quwata. Lumayan juga energi yang kau Sudah berikan. lihat. Kau saja tidak mampu membendung kekuatanku. Tahan serangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarif ya Wabid, tundukkanlah makhluk ini. Ya Mustika Nur Qulbu, tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Kekuatan apa itu? Tunduklah wahai makhluk durjana. Allahu Akbar. Cekaklah lehernya. Tidak semua dari itu manusia. Diriku tidak seperti makhluk-makhluk yang pernah kau hadapi. Ah, Kah. Fuck. Ya ain. Sun. Lihat bogem saya. Berdiri kau. Maju sini, berdiri. Saya sebenarnya hanya memancing emosimu saja dari tadi, supaya kau lebih beremosi, meledak-meledak. Nantinya kamu kehabisan. Kau berkata seperti itu karena untuk menutupi kelemahanmu itu. Tidak, saya belum mengeluarkan kekuatan saya yang sebenarnya. Rasakan ini. Segitu saja seranganmu. Allahu Akbar. Saya untuk saat ini tidak ingin langsung membunuhmu. Saya ingin bertanya dulu kepada dirimu. Tanya apa? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jangan kau keluarkan energimu
langsung seperti itu. Jangan kau habiskan terlebih dahulu. Kenapa Mohon kau maaf. tidak mampu? Bukannya tidak mampu, bukannya tidak mampu. Nanti dulu kita lebih baik bernegosiasi dulu ataupun berbicara baik-baik terlebih dahulu ya. Itulah yang menggambarkan kelemahanmu. Kau sebagai mendekat manusia. dulu sini, mendekat. Mendekat. Sini kau mendekat dulu. Kau yang membutuhkanku, berarti kau yang mendekat kepadaku. Kau terpental sepertinya. Sini mendekat lagi. Bukanlah makhluk ini. Saya ingin bertanya kepadamu. Kau duduklah, kita berbicara terlebih dahulu. Ya, Mustika. Tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Tusuklah jantungnya tetap sampai. Jangan sampai meninggal terlebih dahulu. Sampai. Apa yang sebenarnya kau lakukan kepada Justru saya yang ingin bertanya kepada dirimu. Sebenarnya kau menginginkan apa dari diriku? diriku? Tahu bahwasanya kau telah mengambil pusaka yang dijaga oleh Raden Woyo Atmaji. Bukankah begitu? Saya tidak mengambil. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak mengambil. Tetapi saya diberi ataupun dititipkan sebuah pusaka ataupun mustika. Sebagai manusia kau tidak usah munafik. Saya tidak munafik di sini. Jika memang benar kau tidak munafik, apa alasan Raden Woyo Atmaji menyerahkan pusaka itu kepada kalian? Untuk alasannya, apakah harus saya memberitahu kepada Sudah. Hah? Sudah jelas pastinya. Sudah jelas. Harusnya pusaka itu dijaga oleh makhluk-makhluk kuat seperti diriku, bukan manusia-manusia lemah seperti kalian. Hentikan omong kosongmu ataupun kesombongan dirimu itu. Tidak usah berdalih dengan kata sombong. Apa yang kau ketahui tentang kesombongan? Bukankah yang kau lakukan ini adalah suatu kesombongan juga? Bukan, saya tidak melakukan apapun. Kau dari kemarin terus menyerang saya, sehingga membuat luka di bagian tubuh saya. Apakah dirimu sangat menginginkan mustika ataupun pusaka tersebut? Ya, seharusnya mustika itu ataupun pusaka yang dijaga oleh Raden Woyo Atmaji jatuh ke tanganku, bukan pada manusia-manusia seperti kalian. Dirimu itu iblis. Iblis. Jika kau gunakan mustika itu ataupun mustika itu berada di tanganmu, tentunya kejahatan di alam ini akan terus bertambah. Seperti itu. Bukan tidak mungkin kau akan melakukan hal-hal buruk kepada makhluk-makhluk sekitar sini ataupun kepada manusia jika pusaka itu jatuh ke tanganmu. Bukankah begitu? Kau mengatakan seperti itu seakan-akan kau sedang memfitnahku. Bukan memfitnah. Memang kenyataannya seperti itu. Jika memang itu kenyataan,
berikan bukti yang kuat bahwasanya jika saya memegang mustika atau pusaka itu, saya akan melakukan kejahatan. Bukti? Kau mau bukti yang bagaimana? Sedangkan di dalam hatimu, di dalam tubuhmu sudah dipenuhi dengan kebencian atau kebusukan. Jikalau mustika tersebut jatuh ke tanganmu, sudah dipastikan hal-hal jahat akan kau lakukan. Kau hanya membolak-balikan kata. Siapa namamu? Kau tidak perlu mengetahui nama saya. Yang penting saya sudah mengetahui namamu. Itulah manusia. Akhirnya kau mengeluarkan sifat aslimu. Sifat asli yang bagaimana menurutmu? Begini manusia. Diriku hanya menanyakan nama dari dirimu. Ya, kau tidak perlu tahu nama saya. Untuk apa kau tahu nama saya? Sudah jelas di sini siapa yang paling sombong. Saya. Bukan Iblis atau kau sombong. manusia? Definisi sombong bukan seperti itu. Jika saya memberitahu nama saya kepada dirimu, ditakutkan akan terjadi sesuatu terhadap saya. Karena dirimu itu sangat keji. Seperti itu. Kau berani Wahai takut makhluk. kepadaku? Bukan takut. Saya hanya berjaga-jaga. Mengantisipasi. Kau paham? Tidak. Kau terlalu berbelit-belit, wahai manusia. Lebih baik kau pergilah ke tempat yang sangat panas saja. Tempatmu bukan di sini. Lalu Di neraka paling bawah. kau berkata-kata seperti seakan kau adalah Tuhan. Bukan, saya bukan Tuhan. Saya juga bukan orang baik. Tetapi saya setiap harinya akan berbuat baik. Dan makhluk sepertimu itu sudah sangat meresahkan bagi kepentingan makhluk ataupun kepentingan umat manusia. Dan kau sebaiknya pergi dari alam ini dan jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Saya tidak memberimu pilihan. Dikarenakan kau sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal Tuhanmu saja masih bisa memberikan pilihan. Kenapa kau sebagai hambanya tidak memberikan pilihan? Kau jangan mempengaruhi seperti diriku seperti itu. Saya tidak mempengaruhi. Ya sudah, saya berikan pilihan kepada dirimu ya. Yang pertama kau bertobat dan melakukan hal-hal yang baik, ataupun kau saya leburkan di tempat ini. Itu saja pilihannya, hanya dua. Saya memilih pilihan ketiga, Apa? membunuh. Silakanlah jika kau mampu. Makhluk seperti ini tidak bisa dikasihani. Sudah diberikan pilihan. Ah, Mas Putra, Ngapa? kalian di mana? Picek kamu ya? Kok gelap? Gelap? Iya, Gelap primen. padang-padang gelap. Gelap kok mas? Hah? Gelap? Itu ini mata nih. Gelap mungkin energi dari siapalah makhluk tadi lah. Menutupi. Dah. Bisa nggak? Aman nggak? Masih gelap. Yang benar. Mas Putra, Ini gelap gara-gara deling tuh. Deling ngerjain Mas Tio. Waduh, kacau kamu lah. Deling hanya sebentar saja Mas Putra. Ya. Ingin menyampaikan informasi. Gimana? Eyang mau hadir. Om Eyang mau hadir? Ya. Oh. Ya sudah, Deling pamit. Wassalamualaikum. Gitu doang. Iya. Waduh,
Ya nanti penonton kangen. Kan sudah sering teling Oh ya sudahlah. terlihat. Nanti Eyang datang. Ya. Ininya. siap, siap. Ya. Hmm. Sudah. Teling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teling bangkreng. Untung emang rekor tak. Tak ya pelannya ya. Yang mau datang. Mau datang katanya ngasih informasi ini. Yang Saprana kayaknya ya datangnya. Saya dulu. Saya sambil tunggu yang datang ini. Astaga, nggak datang. Yang Saprana. Turu hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Alek, apa kabar? Kangen kamu ya? Lama banget nggak muncul kok. Ini pegang nih. Males saya pegangin. Penggolo kayak gitu. Benggolo. Apa lagi benggolo? Monggo yang duduk Duduk di mana ini? di situ. Di sukat. Emangnya saya kambing suruh duduk di sukat? Kambing kan sukatnya dimakan. Oh iya ya. Ya, kalau yang Tapi kan kan- mendudukin. Oh ya boleh. Tidak apa-apa kan yang? Tidak apa-apa. Ya, nanti beli sofa buat dibawa ke alas buat duduk Eyang Saprana. Beli sofa. Iya. Meteni teman. Kangen dirimu pada ya? Iya kok, yang lagi sibuk ngapain sih kok tumben lama nggak hadir? Sibuknya ya sibuk itu. Apa? Mengurusi semua yang ada di asrama. Jadi seperti ini. Ular ke? Oh iya. Katel nemen ke yo. Kan sekarang sudah ada deling. Ya ada deling Yang cuma tidak perlu sering-sering datang membantu. Ya. Saya kan udah tua. Capek. ya sudah ini karena yang hadir anu Tio kasih rokok lah. Lah yang enak ke? Beneran. Nih. Kebeneran temen ke. Ke yang pada nonton, pada kangen apa ora karo Eyang Saprana. Lama kan saya Kangen banyak yang takon. masa ya? Ya ngapuran aja dulur. Diriku membiarkan kalian berdua supaya kalian bisa mandiri seperti itu, ya. Iya. Kalau saya bantu terus kalian nggak mandiri. Mandi sendiri. Iya, nantinya jadi manja. Foto-foto yang manja. Manja. Sudah, ini ngomong yang di sini ada apa ini yang? Apakah ada sesuatu hal yang memang sangat genting atau yang ingin bertemu dengan penonton? Ya, sekepenak yang Kayak Ya. sangar mbak wes. sangar. Tadi kayak dirimu kan pas waktu itu meminta saya untuk menyerahkan pusaka ataupun mustika kepada yang Kadim, Iya benar ya. ya kan? Meminta tolong kepada yang Saprana supaya mengantarkan mustika itu ke beliau yang Kadim. Itu sudah saya kasihkan. Oh. Tetapi Eyang Kadim sedang berhalangan hadir untuk menemui kalian. Sudah berhalangan. Dikarenakan Eyang Kadim juga sangat sibuk sekarang ini. Oh. Tidak bisa hadir dan diwakilkan kepada saya. Saya hanya menyampaikan amanah saja ya. Untuk disampaikan kepada kalian. Seperti itu. Oh. Bagaimana itu yang? Jadi pusaka ataupun mustika yang kalian titipkan kepada saya itu bernama Batu Jalira. Batu Jalira. Ya, Artinya apa itu yang? Batu Jalira. Jalira. Jalan. Lira adalah apa yo nyoman kelalen ke yo. Oh, sudah. Oh, pokoknya jalan yang menuju untuk ketenangan seperti itu. Oh, intinya Jalira itu jalan untuk menuju Untuk kesenangan. menuju ketenangan hati atau ketentraman hati. Oh, wah. Ya, Iya. medeni mbok. Ini banget. Lalu yang? Mau disit. Oh ya. Udah dulu. Disit. Nyantai aja nyantai. Ini yang lagi ada waktu luang kan maksudnya nggak mengganggu ini. Ya diriku ya menemui kalian ya sebentar saja. Nggak lama-lama nggak. Gak lama-lama. Dan Eyang Kadim sudah menutup daripada aura ataupun pancaran cahaya
yang bisa dilihat oleh makhluk jahat. Berarti sekarang mustika atau pusaka tersebut sudah tidak bisa dilihat oleh makhluk-makhluk jahat. Seperti itu, ya. Tetapi pesan dari Eyang Katim, janganlah jadikan batu itu sebagai mempunyai kekuatan super ataupun kekuatan magis. Pada intinya seperti itu. Jangan kalian sembah-sembah. Ini jangan Ya. sembah Jangan disembah-nyembahlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. atau Tuhannya masing-masing gitu. Nah, iya betul. Intinya berarti mustika ini dijadikan sebagai perantara saja mungkin ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan tentunya ya untuk menghias diri lah. Menghias diri juga. Untuk menghias diri. Jadikanlah itu untuk menghias diri supaya energi-energi dari diri kalian itu terpancar. Membuka aura. Iya betul sekali. Jadi aura kebaikan itu terpancar dari diri kalian masing-masing. Seperti itu. Dan jaga saya kemarin ya, Raden Woyo Atmaji menemui saya. Oh, beliau menemui Eyang Saprana. Iya. Kan kemarin itu dikasih kalian kan batunya kan. Iya. Itu menjadi bongkahan. Apa maksudnya? Masih dalam bentuk bongkahan. Iya. Dan kemarin sudah dipecah oleh Eyang Katim. Sudah dipecah. Dan tentunya Raden Woyo Atmaji memberikan weling kepada saya bahwasanya untuk cucu-cucu dari Eyang Katim ataupun cucu-cucu saya ya, itu boleh memilikinya. Seperti itu. Boleh memilikinya. Saya ambilkan dulu sebentar ya. Ya, boleh. Kalian mau melihatnya kan? Pengen. Tapi aman ya dibuka di sini? Aman sudah. Sudah saya bentengi area sekitar sini dan Deling juga sedang berjaga-jaga. Saya ambilkan nih. Ini dia. Mau lihat nggak? Boleh yang dibukanya. Ini tak buka. Ini ruangnya yang. Oh yang ini. Jadi batu ini bernama Mustika Jalira. Kalian tutup mata. Jangan tutup mata. Lihatlah. Buka Ini mata. akan memancarkan cahaya kebaikan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nah ya kan. Bagus banget ini warna biru. Wih jatuh. Ini sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Ini pesan dari Eyang Katim supayanya nanti dijadikan perhiasan saja, baik itu cincin maupun anting ataupun gelang ataupun kalung ataupun menjadi apalah buat. Mungkin kalau kalung dibikin liontin ya? Nah iya, ini kan lumayan banyak, kecil-kecil saja biar kebagian semua. Iya. Seperti itu. Siapnya? Jikalau ada yang kepengen seperti itu ya. Tuan Woyo juga sudah memperbolehkan. Jika ada yang kepengen gitu, cucu-cucu dari Eyang Saprana, boleh. Siapnya? Nanti jika ada sedulur semuanya. Tetapi jangan kalian ini jadikan ataupun disembah-sembah seolah-olah ini adalah Tuhan. Tidak. Karena suatu benda ataupun apa itu sejatinya hanyalah benda. Hanyalah benda dan juga kekuatan
pada intinya adalah dari dalam hati kalian masing-masing. Ya, ini kalian simpen dulu nih. Oh, iya. Nah, Anu ini yang ikutnya yang. hah? Ikutnya tolong. Ya, terima kasih. Ngecak jekang mana ya? Ya berhubung yang Kadim ora rawuh tidak datang ya, saya hanya menyampaikan intinya saja. Ya, kalau saya berbicara seperti Eyang Kadim itu tidak bisa. Yang Kadim itu bijak banget. Pakai mahrifat apa ya? Kalau saya bahasanya ya seperti ini, tetapi saya juga, ya kan, yang kamu juga. Intinya apa tujuannya disampaikan itu sama sedulur, cuma cara penyampaiannya memang berbeda. Eyang Saprana dengan caranya, Eyang Kadim dengan caranya, seperti itu. Ini yang penting tujuannya sama saja, tujuannya sama-sama baik, bukan begitu Eyang Saprana? Ya betul. Tuan Raden Woyo Atmaji adalah salah satu kerabat dari Eyang Kadim. Seperti itu. Berarti kerabat itu ya? Kerabat Makanya dulunya kenal, itu kerabat. Pantas saja aneh kayak, kok tiba-tiba kenal gitu. Ya, dan lama tidak berjumpa. Kemarin sudah dipertemukan. Alhamdulillah. Saya yang mengantar. Ya. Seperti itu. Oke, putra kenapa sih ndase? Itu tarung terus kejebles. Kejeblas. Aduh, Kejeblas orang itu canggih. Kalau ada saya tidak canggih, malah kejeblas-jeblas barang. Tambah nih ya. Pot, tambah nih pot. Aduh. Prih, namun yang. Ora pri ora tahan di situ. Alah, pribadi yang. Aduh. Itu yang. Oke. Itu Mas Putra. Aduh, pribadi yang jan. Tenet kok. Tapi mari biasanya itu mereka yang. Biasanya mari. Ya mari dia yang. Yang. Apa? Nah. Ya tak kira kabur anu jarang kelihatan, sekali kelihatan langsung kabur. Ya, ora lagi, karena Megnar Putra Desit. Seperti itu saja. Itu intinya lah. Intinya saya dapat pesan dari Tuan Raden Woyo Atmaji dan dari Eyang Kadim. Yang dari Tuan Woyo Atmaji itu pusakanya boleh kalian maharkan ataupun kalian bagikan kepada kerabat ataupun keluarga kalian. Yang pertama itu. Yang kedua yang dari Eyang Kadim, jadikanlah pusaka tersebut atau mustika tersebut menjadi sebuah perhiasan. Tapi Eyang Kadim menyampaikan nggak yang misal ada yang sedulur yang mau bongkahannya saja itu diperbolehkan apa tidak? Ya boleh. Ya boleh, maksudnya bongkahan ini nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya dibagi, jangan segelundung segitu. Iya. Nanti yang lain nggak kebagian. Iya. Siap, ya. Namanya batu Jalira. Ya, Ya. berwarna biru. Seperti itu saja. Dan juga pesan Eyang Kadim, jangan kalian jadikan benda itu menjadi musyrik. Jangan seolah-olah kekuatan berasal dari batu ini nih. Jangan. Karena kekuatan sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari diri kita masing-masing. Ya. Untuk manfaatnya apa? Manfaatnya bisa membuat kalian tambah ganteng ataupun tambah cantik. Ya, membuka aura. Dan juga pandangan orang lain terhadap melihat pada dirimu itu menjadi, wah, itu orang cantik banget ya. Itu orang ganteng banget ya. Seperti itu. Ya. Nah, paham pernah? Paham ya. Dan juga membawa si pemakainya menjadi terkesan berkarisma ataupun berwibawa. Ya, mati temen gue. Dan juga meling dari Eyang Kadim, jikalau ada yang memberikan mahar, itu uangnya kalian sebagian disumbangkan ke masjid. Sumbangan ke masjid. Ya. Maupun itu untuk renovasi ataupun untuk apa. Itu. Ya sudah. Ya. Ya tempat ibadah itu ya. Tempat ibadah ke masjid ataupun ke panti asuhan ataupun kemana. Itu intinya
diberikan kepada yang membutuhkan. Ya. Seperti itu. Saya Ya. juga, saya juga butuh yang. Kalau kamu nanti saya kasih Oh iya. bogem. Ya. Kamu butuh juga kan nanti. Saya bogemin saja kamu nanti biar. Ini Mas Putra kayaknya lebih butuh deh yang. Butuh apa sih? Butuh uang banyak. Semua orang butuh uang. Tidak, ini Mas Putra. Semua orang butuh uang ya. Tetapi kan saya bilang sebagian disumbangkan ke masjid ataupun ke orang-orang yang, kalau kalian kan masih sehat waras berdigas, Iya. bisa kerja, sumbangan kepada orang yang tidak bisa bekerja, maupun itu lumpuh ataupun janda ataupun kaki-kaki ataupun nini-nini. Iya. Seperti itu ya. Ya sudah. Terus ini yang masih sibuk banget apa enggak nanti? Sibuk. Mau ngapain sih? Jangan lupa nanti pas Mas Putra acara itu udah Masih tahu lama, belum tenang saja. sih? Hadir ya. Hadir. Ya, Mas Putra apa? Sunat. Bocok. Oh, sunat bae. Yantong Sunat kok. kedua kali. Yantong. Ya sudah. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau bahasa saya seperti ini. Tidak apa-apa. Ya. Hmm. Batu Jalira. Batu Jalira. Mantep pol. Mantap. Mantep jiwa. Main ya. Dia main. Ya sudah. Yang pamit sajalah. Saya sedikit rada-rada capek dan juga rada-rada pengen dipejetin. Yang mijitin siapa nanti? Deling. Orang apa? Keling bae. Ya berarti untuk misi ini sudah selesai semua. Alhamdulillahirabbil Kita ucap alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sudah, jikalau seperti itu sudah paham. Apa ada yang ditanyakan lagi? Silakan, mumpung saya di sini. Saya kira kalau dari saya kayaknya cukup yang. Cukup. Ya mungkin nanti kalau ada penonton tanya lewat komentar atau lewat WA ke Mas Putra, nanti kita tanyakan ke Eyang. Ya. Begitu saja ya. Ya. Ya pada intinya jangan disembah. Jangan disembah intinya gitu. Intinya jangan disembah. Ya. Ya. Itu auranya sudah ditutup dari makhluk-makhluk jahat. Sekarang hanya aura baik yang tersisa ya. Iya. Dan juga makhluk jahat tidak bisa mengenali itu. Mantep pol. Ya sudah. Yang pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini langsung tutup apa gimana Mas? Tutup saja sudah. Batu Jalira sedulur. Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah pusaka ini ataupun sebuah mustika yang bernama Batu Jalira. Alhamdulillah ya bilang. Dan kita ini jadikan cincin ya, Sesuai permintaan. sesuai permintaan dari yang tadi. Kita jadikan cincin saja nanti. Cincin ataupun gelang ataupun anting seperti itu dulu. Ya, nanti kita informasikan lebih lanjut lagi jikalau ada yang berminat ya, seperti itu dulur. Sudah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, dan alhamdulillah misi ini sudah berakhir ataupun sudah selesai. Dan juga tentunya kita ucap syukur dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah cukup sekian sedulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.